Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di materi pembelajaran hari ini. Kita akan membahas topik penting banget, yaitu cara melakukan perdagangan luar negeri. Perdagangan luar negeri merupakan salah satu kunci utama dalam mengembangkan perekonomian suatu negara. Betul sekali. Perdagangan luar negeri adalah kegiatan jual beli barang dan jasa antar negara yang berbeda. Namun, untuk melakukannya, ada beberapa langkah penting yang harus kita pahami agar prosesnya berjalan lancar dan menguntungkan. Perdagangan luar negeri memang memerlukan pemahaman yang baik tentang proses dan prosedur yang berlaku. Nah, berikut beberapa langkah penting yang harus kita pahami dalam perdagangan luar negeri. Langkah yang pertama adalah melakukan riset pasar internasional. Kita harus mengetahui produk apa yang dibutuhkan oleh negara tujuan, dan juga memahami regulasi serta tarif yang berlaku di sana. Ada beberapa tahap terkait riset pasar internasional. Tahap pertama, mengidentifikasi target pasar potensial. 1. Analisis data perdagangan. Gunakan sumber data seperti peta perdagangan atau ITC Trade Map untuk mengidentifikasi negara mana yang mengimpor produk sejenis dengan produk Anda. Yang kedua, kaji kondisi ekonomi dan demografi. Pertimbangan faktor-faktor seperti stabilitas ekonomi, populasi, dan tren demografi di negara-negara yang berpotensi menjadi target. Ketiga, evaluasi kesiapan internal. Mempertimbangkan faktor-faktor seperti sumber daya finansial, kapasitas produksi, dan pengalaman ekspor yang dimiliki. Lalu tahap kedua, menganalisis regulasi dan tarif. 1. Periksa tarif impor. Pajak atau bea masuk yang dikenakan pada barang impor dapat mempengaruhi harga dan daya saing produk yang akan diperdagangkan. Kedua, pahami hambatan non-tarif. Selain tarif, ada juga hambatan non-tarif yang perlu diperhatikan, seperti kuota impor, sanksi, dan juga embargo. Ketiga, manfaatkan perjanjian perdagangan. Mencari tahu apakah ada perjanjian perdagangan bebas atau FTA antara negara kita dan negara tujuan bisa mengurangi atau menghilangkan tarif. Tahap ketiga, memahami permintaan produk dan perilaku konsumen. 1. Lakukan riset data sekunder dan primer. Alat seperti Google Trends dan Statista juga dapat memberikan wawasan mengenai tren dan minat konsumen, serta wawancara melalui forum diskusi ataupun survei yang berkaitan dengan produk yang sesuai dengan kebutuhan konsumen. Lalu yang kedua, analisis pesaing. Dengan analisis pesaing akan membantu Anda menemukan celah pasar dan membedakan produk Anda. Ketiga, sesuaikan dengan budaya lokal. Perhatikan perbedaan budaya dan bahasa dapat mempengaruhi pemasaran, desain produk, dan preferensi konsumen. Nah, selanjutnya kita perlu mencari mitra bisnis atau importir dan eksportir yang terpercaya. Kerjasama yang baik akan memudahkan proses negosiasi dan pengiriman barang. Dengan memiliki mitra yang baik, kita dapat meningkatkan kepercayaan dan keamanan dalam transaksi. Dan kedua, memperoleh harga yang kompetitif dan kualitas produk yang baik. Tiga, ada memperoleh informasi yang akurat tentang pasar dan peraturan. Keempat, ada meningkatkan efisiensi dan kecepatan dalam pengiriman barang. Yang kelima, ada mengurangi risiko dan biaya yang terkait dengan perdagangan luar negeri. Dalam mencari mitra bisnis, kita dapat mempertimbangkan beberapa faktor seperti reputasi dan pengalaman mitra bisnis, kemampuan dan kapasitas produksi atau pengiriman. Selanjutnya, ada kualitas produk dan standar keamanan, harga dan biaya yang kompetitif, kemampuan komunikasi dan negosiasi, dan kepatuhan terhadap peraturan standar internasional. Selanjutnya, penting untuk menyiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan, seperti invoice, packing list, surat keterangan asal barang, dan dokumen kepabeanan lainnya. 1. Invoice atau faktur komersial. Dokumen hukum antara eksportir dan importir yang mencantumkan rincian barang yang dijual dan jumlah yang harus dibayar. Ini adalah salah satu dokumen yang digunakan
oleh bea cukai untuk menentukan bea masuk dan pajak yang berlaku. Dalam faktur berisikan nomor dan tanggal dokumen, identitas lengkap penjual dan pembeli, deskripsi barang, jumlah, harga per unit, dan total nilai, metode pembayaran dan mata uang transaksi, metode pengiriman, dan Incoterms yang digunakan, serta informasi pengangkut. 2. Packing list. Menyediakan rincian lengkap, isi dari setiap paket, termasuk berat, ukuran, dan daftar barang di dalamnya. Dokumen ini sangat penting untuk proses logistik dan mempermudah pemeriksaan fisik barang oleh bea cukai. Ketiga, surat keterangan asal atau SKA. Menyatakan asal-usul barang yang diekspor, yang dapat mempengaruhi bea masuk yang dikenakan di negara tujuan. SKA ini juga dapat menentukan apakah barang tersebut legal untuk diimpor. Untuk mendapatkan SKA, dapat diajukan secara daring melalui portal Kementerian Perdagangan. Keempat, dokumen kepabeanan. Pertama, ada surat pemberitahuan ekspor barang atau PEB. Lalu ada Bill of Landing atau Airway Bill. Kontrak antara pengirim dan pengangkut yang membuktikan penerimaan barang untuk pengiriman. Bill of Landing digunakan untuk pengiriman laut, sedangkan Airway Bill digunakan untuk pengiriman udara. Nah, jangan lupa juga untuk memilih metode pembayaran yang aman dan sesuai seperti letter of credit dan pembayaran di muka agar transaksi berjalan dengan aman. Nah, selain kedua metode tersebut, ada juga pembayaran setelah pengiriman, yaitu metode pembayaran yang aman bagi pembeli karena pembayaran dilakukan setelah barang diterima. Dalam memilih metode pembayaran, kita perlu mempertimbangkan beberapa faktor seperti resiko tidak terbayarnya, biaya dan komisi yang terkait dengan metode pembayaran, keamanan dan kepercayaan antara penjual dan pembeli, ketentuan dan peraturan yang berlaku di negara penjual dan pembeli. Nah, dengan kita memilih metode yang tepat, kita bisa mengurangi risiko dan meningkatkan keamanan dalam transaksi perdagangan luar negeri. Dengan mengikuti langkah-langkah tersebut, perdagangan luar negeri dapat dilakukan dengan lebih efektif dan efisien. Semoga materi ini bermanfaat dan dapat membantu kita nih dalam memahami cara melakukan perdagangan luar negeri. Terima kasih telah mengikuti materi ini. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.